Halo semua, perkenalkan saya Meriati Simanjuntak. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat makalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Daripada berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Sebelum membuat sebuah makalah, langkah pertama yang teman lakukan adalah mengatur ukuran kertas dan marginnya. Hal ini bisa dilakukan pada bagian layout, yang dimana pilih size untuk mengatur ukuran kertas dan pilih margin, lalu custom margin untuk mengatur ukuran marginnya dengan margin atas 3 cm, kanan dan bawah 3 cm, serta margin kiri 4 cm. Dan kita kembali ke bagian home untuk mengatur fontnya Times New Roman, ukurannya 12 serta spasinya adalah 1,5. Langkah selanjutnya adalah membuat cover. Cover dalam makalah itu terdiri dari judul makalah, logo, identitas penulis, dan yang terakhir nanti adalah hal-hal yang mencakup dari jurusan yang terkait, fakultas yang terkait, universitas, serta tahunnya. Nah, teman-teman nanti bisa mengatur setiap kalimatnya itu menjadi rata tengah semuanya dan menggunakan bold dengan spasi 1,5. Untuk ukuran judul makalah adalah 14 cm dan untuk ukuran tulis kalimat jurusan pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan tahunnya adalah 16 cm. Langkah selanjutnya adalah membuat kata pengantar di halaman berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa atur seperti sebelumnya, kata pengantar menjadi rata tengah, kalimatnya di bold, serta spasinya 1,5. Di sini saya sudah ada mengcopy sebuah kata pengantar, jadi saya tinggal menempelkannya saja, dan teman-teman di sini bisa merapikan kalimat-kalimatnya menjadi rata kanan kiri, serta untuk yang paling terakhir teman-teman bisa mengaturnya menjadi rata kanan. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya daftar isi. Nah, daftar isi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan secara otomatis. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat daftar isi dengan secara otomatis. Cara membuat daftar isi secara otomatis dimulai dari kata pengantar. Nah, setiap judul bab itu dibuat menjadi heading 1, sedangkan subbab dibuat menjadi heading 2, begitu seterusnya sampai kepada daftar pustaka seperti video berikut ini. Teman-teman nanti bisa mengatur setiap judul bab dan subbabnya. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, kita buat pada heading 1. Lalu teman-teman bisa atur menjadi kalimat bold, rata tengah dengan spasi 1,5. Selanjutnya kita masuk ke bagian 1.1 latar belakang sampai nanti kepada manfaatnya dibuat pada heading 2. Begitu seterusnya kepada bab 2 pembahasan, bab 3 penutup sampai kepada daftar pustaka. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Nah, teman-teman, sama seperti sebelumnya, bab 2 pembahasan kita letakkan pada heading 1, lalu kita atur menjadi kalimat bold, rata tengah dengan spasi 1,5. Lalu masukkan apa saja yang ingin teman-teman masukkan di bagian pembahasan. Nah, di bagian subbabnya nanti teman-teman bisa letakkan di heading 2. Lalu teman-teman nanti bisa atur menjadi kalimat bold, menjadi rata tengah dengan spasi 1,5. Begitu seterusnya sampai nanti di bagian terakhir subbab di bab 2 pembahasan.
Di sini teman-teman jangan lupa untuk mengatur setiap kalimatnya menjadi rata kanan kiri, lalu atur dia supaya bisa mencolok ke dalam dengan menekan tab. Selanjutnya yaitu bagian bab 3 penutup. Sama seperti sebelumnya, bab 3 penutup dibuat pada heading 1, lalu teman-teman modify atau atur menjadi kalimat bold, kata tengah, serangan spasi sampai kalimat, dimana sebabnya nanti juga diletakkan pada heading 2. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka juga sama diletakkan pada heading 1, lalu teman-teman atur menjadi kalimat bold, rata tengah dengan spasi 1,5. Setelah semuanya sudah kita buat, kita kembali pada bagian halaman daftar isi. Pilih bagian reference, lalu table of contents di bagian sebelah kiri atas, maka secara otomatis daftar isi akan terbuat. Di sini teman-teman bisa atur jika ada yang kurang atau bagaimana. Maka selanjutnya itu adalah cara membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu menggunakan aplikasi Mendeley. Hal ini bisa dilakukan di bagian reference, lalu insert bibliografi, maka secara otomatis daftar pustaka akan terbuat. Dan yang terakhir yaitu membuat nomor halaman dalam makalah. Untuk membuat nomor halaman pada makalah, pilih insert, lalu page number, pilih bottom of page. Setelah itu nomor halaman akan muncul dari setiap bagian halaman dalam makalah. Dan untuk di bagian cover pasti akan muncul yang namanya nomor halaman. Dan untuk cara menghilangkannya adalah blok pada bagian nomor halaman, lalu pilih dan centangkan different of page. Maka nomor halaman pada bagian cover akan hilang dan nomor halaman pada halaman selanjutnya tidak akan hilang. Setelah makalah telah selesai dibuat, kita tinggal menyimpan dengan memilih file, save as, browse, lalu simpan dokumen. Maka file tersebut akan tersimpan di laptop.